dilakukan oleh Budi itu salah? Nah, silakan dijawab. Thank you. Oke Bang, ya sini akan saya coba ya cerita yang Abang buat ya. Saya coba menjawabnya dengan pemahaman saya ya, dengan pendapat hukum saya. Kita harus bedakan ya, konsepnya harus kita bedakan. Tentu kalau seorang pengacara menjawab itu ya pasti kita tahu ya, namanya pengacara kan apapun ceritanya kalau sudah diserahkan kepada dia ya menjadi pembela hukum atau penasihat hukumnya, tentu ya berbagai cara dan usaha dia akan membela kliennya, apapun perbuatan kliennya ya. Tapi di sini saya berbicara ya menurut pendapat hukum saya, tidak sebagai konteksnya, tidak sebagai seorang pengacara ya. Saya berbicara dari konteks pidana ya, KUHP atau KUHAP. Tentu setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah menghilangkan nyawa seseorang, tentu akan diberi sanksi sesuai dengan KUHP yang berlaku di Indonesia ya. Jadi di sini harus kita bedakan ya. Mungkin ada berpendapat membuat ya dengan mengambil contoh dari cerita KUHP ya tentang pemerkosaan. Di situ kita harus bedakan. Pemerkosaan dengan perselingkuhan itu berbeda ya. Jadi andai kata istri kita dapati diperkosa oleh seorang laki-laki ya, tentu apabila kita bertindak melakukan suatu tindak pidana karena kita melihat dengan mata kita sendiri istri kita diperkosa, tentu yang melakukan pemerkosaan adalah seorang pelaku tindak pidana. Nah, tentu di situ bisa dipertimbangkan apakah kita sebagai suami istri kita yang mendapat pemerkosaan dan kita melakukan tindak pidana kepada pelaku pemerkosaan itu ya, tentu mungkin sebagai pertimbangan hakim bisa dibebaskan ya, atau dibebaskan dari sanksi hukum. Tapi beda dengan hal perselingkuhan. Nah, seandainya kita mendapati istri kita melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki, yang namanya perselingkuhan tentu itu kan atas dasar kesadaran, penuh sadar ya. Tidak ada paksaan. Jadi apabila kita mendapati istri kita perselingkuhan, kita melakukan tindak pidana, contoh kayak cerita abang tadi, melakukan penembakan terhadap selingkuhan istri kita, ya tentu kita salah, tidak bisa dibenarkan karena kita sudah menghilangkan nyawa orang. Nah, begitu. Kalaupun kita mendapati, tentu kan ada hukum yang berlaku. Kita harus memprosesnya secara hukum, tidak bisa serta-merta kita membunuhnya ya. Karena si laki-laki selingkuhannya tidak melakukan pemerkosaan, tidak, dan tidak dipaksa istri kita melakukan hubungan intim dengan dia, tidak. Dasarnya suka sama suka ya. Jadi kalau kita sebagai seorang suami yang melakukan pembunuhan terhadap seorang laki-laki selingkuhan istri kita ya, karena kita mendapati mereka sedang melakukan hubungan intim di suatu hotel, maka kita juga akan dihukum lebih berat daripada si laki-laki itu ya. Begitu pendapat saya Bang. Terima kasih. Salam hormat.